Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Supriyati Ningsih selaku dosen pengampu mata kuliah komputer forensik serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Musyafa Alif dengan NIM 17220776. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan komputer forensik. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita bersama, dan saya sangat mengharapkan arahan serta masukan dari Ibu agar presentasi ini dapat menjadi lebih baik. Baik, izinkan saya memulai presentasi ini. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Komputer forensik adalah penerapan ilmu komputer untuk investigasi hukum dengan fokus pada identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital secara sah dan ilmiah. Berikut adalah pengertian dari Zatkyo tahun 2017. Kebutuhannya meningkat seiring maraknya kejahatan digital seperti pencurian data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi elektronik. Proses forensik mencakup yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada pembuatan hipotesis, ketiga analisis data, keempat penyusunan laporan. Tantangan utamanya meliputi bukti digital yang mudah berubah, banyaknya format data, dan keseimbangan pemahaman teknis dan hukum. Selanjutnya masuk ke programmer dan ahli komputer forensik. Programmer berperan dalam menciptakan perangkat lunak atau tools yang digunakan untuk investigasi digital. Mereka bertugas membuat, memperbaiki, dan memelihara program komputer agar proses forensik berjalan efektif. Programmer atau disebut pencipta alat. Selanjutnya, ahli komputer forensik menggunakan tools tersebut untuk melakukan analisis bukti digital. Mereka harus memahami teknologi seperti jaringan, sistem operasi, perangkat lunak, sekaligus memiliki pengetahuan hukum agar hasil penyelidikan bisa dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Ahli forensik berarti pengguna alat plus analisis dan validasi bukti. Selanjutnya masuk ke Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. UU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, mengatur segala bentuk aktivitas dan transaksi melalui media elektronik, termasuk tindak kejahatan digital atau cybercrime. Undang-undang ini mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. Beberapa pasal penting dalam UU ITE yaitu pasal pertama ada definisi informasi dan transaksi elektronik, pasal 3 dan 4 menjamin kepastian hukum dan pemanfaatan TI untuk kesejahteraan, dan pasal 27 larangan distribusi konten bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan asusila. UU ITE menjadi dasar hukum utama dalam pembuktian dan penindakan kasus kejahatan digital di Indonesia. Selanjutnya akan membahas keterkaitan forensik TI dengan hukum Indonesia. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuannya itu yang pertama adalah memahami kedudukan hukum dalam konteks teknologi informasi. Yang kedua mengaitkan peran forensik TI dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua keterkaitan dengan forensik TI. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama bagian dari hukum acara pidana. Yang kedua ada menyajikan bukti digital yang sah secara hukum. Yang ketiga digunakan dalam penyelidikan, penuntutan, hingga proses peradilan. Yang keempat yaitu harus mengikuti prosedur dan tata cara hukum formal. Yang ketiga ada konsep dasar hukum. Ada yang pertama, poin pertama hukum privat. Yang kedua mengatur hubungan antar individu, contohnya hukum perdata. Yang kedua ada hukum publik. Contoh yang dimaksud itu mengatur hubungan antara negara dan warga, contohnya itu hukum pidana. Yang keempat ada hukum berdasarkan fungsinya. Pertama ada hukum material, yaitu aturan perintah dan larangan, contohnya KUHP. Yang kedua ada hukum formal atau acara. Yang dimaksud itu yaitu prosedur penegakan hukum material di pengadilan, contohnya KUHP. Selanjutnya masuk ke metode dan tip komputer forensik.
Yang pertama itu ada komponen utama pemodelan forensik. Ada 3 poin di sini. Yang pertama manusia, yaitu penyelidik atau analisis forensik digital. Yang kedua ada peralatan, yaitu tools forensik berupa software dan hardware. Yang ketiga ada aturan atau protokol, standar prosedur dalam investigasi, analisis, dan pelaporan. Yang kedua itu ada tips praktik komputer forensik. Tipsnya itu ada 5 poin di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dokumentasi setiap langkah investigasi secara lengkap. Yang kedua, gunakan software yang diakui secara hukum. Yang ketiga, jaga legalitas dan etika selama proses penyelidikan. Yang keempat, ada hindari memodifikasi bukti asli. Poin 5 yaitu pastikan integritas data saat akuisisi dan analisis. Berikut yaitu tahap komputer forensik. Yang pertama itu pengumpulan data, mengidentifikasi dan menghimpun semua data penting dari berbagai sumber seperti komputer, jaringan, atau media penyimpanan. Yang kedua ada pengujian, mengevaluasi dan mengekstrak informasi yang relevan, termasuk data terenkripsi, terkompresi, atau dilindungi sistem. Yang ketiga ada analisis, yaitu menganalisis data untuk menyusun kesimpulan. Selanjutnya masuk ke standar metodologi komputer forensik. Standarisasi dalam komputer forensik sangat penting di semua level, mulai dari aparat hukum, pemerintah, perusahaan, hingga individu. Seperti halnya Anda tidak memulai perjalanan jauh ke daerah asing tanpa peta. Jangan memulai penyidikan tanpa rencana. Berikut arti dari David Morrow. Yang pertama, mengapa standar diperlukan? Yang pertama itu standar diperlukan karena harus menjamin proses penyidikan yang sistematis. Yang kedua, memastikan integritas bukti digital. Yang ketiga, meningkatkan keabsahan di pengadilan. Yang keempat, menyatukan prosedur kerja antar lembaga. Inti standarisasinya yaitu yang pertama ada mengikuti protokol dan metode baku. Yang kedua, dokumentasi menyeluruh setiap langkah. Yang ketiga, validasi alat dan komputer forensik, prosedur forensik. Tanpa standar, hasil forensik bisa diragukan secara hukum dan teknis. Selanjutnya masuk ke hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi. Yang pertama itu ada alat bukti. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan pidana dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran kejadian. Yang kedua ada menimbulkan keyakinan hakim terhadap terdakwa. Yang kedua yaitu ada sistem pembuktian. Merupakan aturan mengenai jenis alat bukti yang sah secara hukum, cara penggunaan dan menguraikan alat bukti. Yang ketiga ada panduan bagi hakim dalam membutuhkan keyakinan. Bukti digital dalam UU ITE pasal 5 dan 44 diakui sama kuatnya dengan bukti fisik lainnya di pengadilan. Yaitu masuk ke, mungkin saya tambahkan penjelasan berikut. Cybercrime bisa dikaitkan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP, dirumuskan dalam pasal 3 KUHP. Menurut Groenhuisen, ada makna yang terkandung dalam asas legalitas ini, yaitu pertama ada pembuat undang-undang tidak boleh memperlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Yang kedua, semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya. Selebihnya penjelasan komputer forensik dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.